Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dan doa terbaik untuk teman-teman semua dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Update informasi perihal belanja pemain Arema FC musim ini yang lebih besar sedikit dibanding musim lalu. Juga perihal beberapa pemain yang mengalami cedera pasca menghadapi PSM Yogyakarta menghantui Arema FC. Dan juga dari laga yang akan berlangsung tanggal 22 Agustus nanti menghadapi Bayangkara FC. Arema memiliki rekor head to head yang cukup baik di 17 kali pertemuannya. Anggaran belanja Arema FC untuk Super League 2025-2026 ini lebih besar dari musim lalu. Hal itu disampaikan General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi. Pihaknya sudah menyusun rencana anggaran belanja selama satu musim ini. Tanpa menyebut detail angka nominalnya, ia pun memastikan RAB atau rancangan anggaran belanja Arema musim ini sedikit lebih banyak dari sebelumnya. Direksi Arema FC menerapkan skema subsidi silang di pos-pos pengeluaran tertentu. Artinya ada skala prioritas yang digunakan untuk menjaga neraca keuangan klub tetap stabil hingga akhir musim. Memang musim ini kita kembali berkandang di Stadion Kanjuruhan yang mungkin bisa membuat pengeluaran berkurang daripada 2 musim sebelumnya, di mana kita harus menjalani pertandingan-pertandingan di stadion lain, baik saat berkandang di Stadion Iwayan Dipta Denpasar, Bali, juga pada saat kita berkandang di Stadion Supriyadi Blitar. Tapi musim ini kami mendatangkan banyak pemain, khususnya pemain asing. Jadi dari awal kita sudah menganggarkan atau mengalokasikan sedikit lebih banyak dari musim kemarin. Dia pun memastikan untuk memenuhi anggaran belanja tersebut, Arema memang masih mengandalkan sponsorship yang dilakukan di musim ini. Sementara ini baru ada Bale by BTN dan juga dari PT Tapin Koal Terminal atau PT TCP yang tertera di jersey Arema FC. Namun pihaknya juga berupaya menggali sumber pemasukan lainnya. Prosentase kenaikan anggaran tidak sampai 50%. Tapi ya kita harus bekerja keras untuk memenuhi hal tersebut. Selain dari sponsor yang kita dapatkan, sumber pemasukan kita dari tiket laga kandang, merchandise resmi, lalu mungkin beberapa kolaborasi juga. Dulu kami punya divisi event. Kalau sekarang ada unit bisnis khusus yang menangani dan juga termasuk dalam kepanpelan. Di sisi lain, ia pun juga menyampaikan meski menaikkan anggaran belanja musim ini lebih besar dari musim lalu, Arema FC membantah jor-joran di Super League 2025-2026. Direksi Arema FC menilai kenaikan tersebut masih dalam batas wajar dan jangkauan pihak klub, sehingga kita bisa menjaga keuangan Arema FC hingga akhir musim. Kita tidak jor-joran seperti klub lain. Kita tetap berhitung meskipun mendatangkan 11 pemain asing, tegas General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi. Sementara itu, informasi perihal Arema FC dihantui badai cedera, satu persatu pemain mulai tumbang di lapangan. Pasca menghadapi PSM Yogyakarta, beberapa pemain harus menepi dari lapangan saat Singoedan menjalani latihan di Stadion Gajayana. Namun pemain lainnya tetap menjalani latihan khusus yang langsung dipimpin oleh pelatih Arema FC Marco Santos. Sebelumnya hanya ada 2 pemain yang masih menjalani pemulihan pasca cedera. Duanya adalah Odivan Kuric dan juga Jayus Haryono, sementara Julian Guevara sudah bisa bergabung bersama rekan-rekan lainnya. Namun dalam latihan yang dilangsungkan di
Stadion Gajayana, Betinho dan Paulinho Moselin terlihat harus menepi di pinggir lapangan. Kedua pemain tersebut menjalani perawatan khusus oleh fisioterapi Arema FC. Disampaikan bahwa kami sudah mulai melakukan persiapan untuk menghadapi Bayangkara FC. Tetapi sayang, ada beberapa pemain yang mengalami sedikit cedera, ujar Marco Santos. Menurut Marco Santos, cedera yang dialami oleh pemain ini hanya diakibatkan kelelahan, sebab pemain baru menjalani pertandingan menghadapi PSIM Yogyakarta yang cukup berat dan menempuh perjalanan melalui jalur darat. Meskipun kami menggunakan bus yang cukup bagus, namun diakui pelatih asal Brasil itu cukup menguras tenaga para pemain. Apalagi dalam pertandingan menghadapi PSIM Yogyakarta kemarin, Arema FC harus bermain dengan 10 pemain sehingga sangat menguras tenaga. Mau tidak mau, pemain bekerja ekstra keras di atas lapangan dan berbuah 1 poin sebagai kado yang dibawa pulang ke Malang. Memang perjalanan kemarin agak jauh meskipun kami mendapatkan fasilitas bus yang cukup bagus. Tapi ingat, kami kemarin hanya main dengan 10 pemain, jadi banyak pemain yang kelelahan dan cukup menguras tenaga. Di samping itu, Marco Santos pun memastikan kalau cedera yang dialami oleh para pemain tidak sebegitu parah. Dan ia optimis dan yakin dalam 2 hari ke depan, para pemain sudah dalam kondisi fit untuk menghadapi Bayangkara FC. Itu hal normal. Dan mungkin dalam 2 hari ke depan, mereka para pemain yang tidak bisa bergabung dalam latihan besar akan baik-baik saja dan sudah bisa bergabung kembali saat menghadapi Bayangkara FC. Sementara dari pertandingan match ketiga atau pekan ketiga Super League, Arema FC yang akan menghadapi Bayangkara FC, Singoedan masih dominan dan menjadi modal penting untuk menatap laga di Stadion Kanjuruhan. Setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah PSIM Yogyakarta, Arema FC akan kembali bermain di kandang Stadion Kanjuruhan menjamu Bayangkara Presisi Lampung FC. Hingga pekan kedua, tim Singoedan berada di papan atas dengan raihan 4 poin, hasil dari sekali menang dan sekali seri, dan berada di posisi ketiga klasemen sementara. Bayangkara FC masih mengumpulkan 1 poin dari 2 laga dan bertengger di peringkat ke-15. Sejauh ini, laga Arema FC melawan Bayangkara FC sudah berlangsung 17 kali di semua ajang. Secara head to head, tim Singoedan masih unggul dengan 9 kali kemenangan dan 4 kali draw, serta mengalami 4 kali kekalahan dari Bayangkara FC. Dan pertemuan pada tanggal 22 Agustus nanti pun akan menjadi pertandingan yang cukup sengit dan seru. Pasalnya, masing-masing tim memasang target sama, yaitu meraih kemenangan. Kemenangan menjadi harga mati sebab keduanya sama-sama memetik hasil imbang pada pekan kedua Super League 2025. Arema bermain imbang 1-1 saat bermain di kandang PSIM Stadion Sultan Agung Bantul, sementara Bayangkara FC bermain imbang 1-1 saat menjamu PSM Makassar di kandangnya sendiri di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung. Pada laga kali ini, pasukan Paul Munster tersebut mematok target tinggi untuk mengalahkan Singoedan atau Arema FC meskipun tanpa kehadiran Moises karena hukuman kartu merah pada laga melawan PSM Makassar. Paul Munster, mantan pelatih Persebaya Surabaya, itu tetap optimistis. Modalnya, Arema tidak terlalu dominan menghadapi Bayangkara. Secara head to head, kedua tim saling mengalahkan pada 5 pertandingan terakhir. Kedua tim sama-sama memenangi 2 kali menang dan 2 kali kalah, serta sekali seri dalam 5 laga terakhir.
Dalam hal produktivitas gol, Bayangkara mencetak 4 gol sementara Arema FC mencetak 3 gol. Arema pernah menang 2-0 atas Bayangkara sementara Bayangkara pernah menang 3-0. Hanya saja pada musim 2024-2025 Bayangkara FC bermain di Liga 2 dan tidak ada pertemuan menghadapi Arema FC pada pertandingan tersebut. Baru pada musim 2025-2026 ini Bayangkara naik kelas ke Liga Super alias tim promosi dan bertemu kembali bersama Arema FC. Sementara Arema FC tetap eksis di Superliga di musim sebelumnya dan juga musim ini. Bayangkara FC yang datang sebagai tim promosi tidak dengan sendiri akan digilas oleh tim yang sudah lama eksis di Liga 1. Buktinya, beberapa pertandingan di Super League, Malut United salah satu tim promosi musim lalu sukses finish di 3 besar. Atau bukti terbaru, Persijap, salah satu tim promosi musim ini, sukses menghajar juara bertahan 2 musim, Persib Bandung dengan skor 2-1. Apalagi jika melihat catatan 5 laga terakhir Arema FC selama sebelum kompetisi atau pramusim dan juga di awal Super League 2025-2026, dikatakan oleh Paul Munster bahwa Arema FC tidak terlalu impresif. Dari 5 laga mereka, hanya sekali menang, imbang 2 laga, dan kalah 2 laga. Kekalahan terbesar Arema FC pada pramusim saat melawan Oxford United, yaitu 4-0. Mereka kalah 0-2 saat melawan Semen Padang di pertandingan terakhir Liga 1. Sementara kemenangan terbesar Arema FC diraih pada laga pekan pertama Liga Super League melawan PSBS Biak dengan angka 4-1. Pekan kedua mereka bermain imbang 1-1 melawan PSIM yang sebagai tim promosi juga. Dengan modal kurang bagus itu, Bayangkara FC meyakini dan berpotensi memenangkan laga pekan ketiga. 5 laga terakhir Bayangkara FC memang memiliki catatan juga kurang baik. Mereka hanya sekali menang, sekali imbang, dan 3 kali kalah dalam 5 laga. Saat ini mereka tercecer di peringkat ke-15 dengan koleksi 1 poin. Hasil dari sekali kalah dan sekali imbang. Dan maka pada laga pekan ketiga, mereka pun mengusung misi bangkit demi memperbaiki peringkat yang didapat saat ini. Berikut adalah 5 laga terakhir head-to-head antara Arema FC menghadapi Bayangkara FC, di mana masing-masing tim memenangi 2 laga dan 2 kali kekalahan serta 1 kali hasil imbang. Di mana pada tanggal 6 Maret 2024, Liga 1 Arema FC bermain imbang dengan Bayangkara FC, dan 1 September 2023 di Liga 1 Bayangkara FC kalah 0-2 dari Arema FC. Serta pada 14 April 2023 di Liga 1 Arema FC menyerah 0-3 dari Bayangkara FC. Dan pada 23 Desember 2022 di Liga 1 Bayangkara FC unggul 1-0 atas Arema FC. Serta terakhir pada 9 September 2022 di Liga 1 Bayangkara FC tumbang 0-1 dari Arema FC. Kita akan lihat pada pertandingan nanti 22 Agustus apakah Bayangkara FC bisa membuktikan apa yang disampaikannya bahwa ingin memenangkan pertandingan tersebut, atau akan tumbang lagi kali ini di Stadion Kanjuruhan. Kita akan simak bersama nanti. Begitu kiranya 3 update informasi perihal anggaran belanja Arema FC yang lebih besar dibanding musim lalu, serta beberapa pemain cedera pasca pertandingan away menghadapi PSIM di Yogyakarta. Dan Bayangkara FC yang mengusung misi memenangkan pertandingan menghadapi Arema FC pada pekan ketiga di Stadion Kanjuruhan nanti. Semoga bermanfaat informasi yang kami sampaikan, dan tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman subscriber yang telah dengan ikhlas menyaksikan video-video kami dan juga mensubscribe channel kami. Semoga menjadi amal bagi teman-teman semua. Sampai bertemu.
pada video-video kami selanjutnya.